Perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat yang dibantu Israel kini memasuki babak baru. Setelah sebulan lebih saling berbalas serangan, Iran dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tensi dengan gencatan senjata. Amerika setuju menghentikan agresi militer selama 2 minggu, begitupun dengan Iran. Tetapi kesepakatan gencatan senjata terancam semu, mengingat Israel, sekutu Amerika, tak mengendurkan serangan ke Hizbullah, faksi pendukung perlawanan Iran di Lebanon. Padahal salah satu dari 10 syarat gencatan senjata yang diajukan Teheran adalah penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman. Lantas, mengapa Israel bersikeras tetap mengarahkan rudal ke Lebanon? Apakah ini akan mencederai gencatan senjata yang tengah dibangun? Rentetan serangan udara Israel ke Beirut memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Israel berdalih, gencatan senjata itu tidak mencakup Lebanon, meski mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Media Turki, Anadolu Agency melaporkan, salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut. Saat asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran pun panik dan berlarian. Usai serangan, petugas darurat berjibaku mencari korban selamat. Pemadaman api juga dilakukan setelah serangan dahsyat diluncurkan Israel ke ibu kota Lebanon tersebut. Serangan Israel mayoritas menghantam area komersial dan perumahan. Salah seorang warga Beirut bilang, sebagian besar korban tewas akibat serangan Israel adalah orang-orang yang tidak bersalah. مثل ما انك شايف دمر اختربت البدايه نزل بالعالم الدنيا عم تشرب مثل كل مره مثل ما انك شايف راح ناس ابرياء هون وهيك كل مره بقول لك في حدا هون وما في حدا هون. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Dampak serangan lebih banyak dirasakan warga sipil ketimbang Hizbullah yang jadi target Israel sejak awal. Kamis kemarin, pemerintah Lebanon menetapkan hari itu sebagai hari berkabung nasional. Hari Rabu kemarin, serangan yang tiba-tiba dan membabi buta. Karena biasanya serangan itu berpusat di pinggiran selatan kota Beirut atau disebut Dahiyeh. Akan tetapi kemarin serangan yang sangat disayangkan yang diluncurkan oleh IDF menargetkan banyak sekali warga sipil yang sedang beraktivitas begitu. Dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi, Mas, sangat jelas dari tempat saya tinggal. Menurut pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk provokasi. Israel seolah tidak rela Iran diberi kelonggaran oleh sekutunya Amerika Serikat. Sebuah kesepakatan yang belum sepakat. Jadi ada kesepakatan yang belum sepakat sehingga dilaksanakan parsial. Tetapi di dalam hal ini, di dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengecam bahwa negara yang pertama kali melakukan serangan itu kita harus kecam. Yang kedua, negara yang melanggar kesepakatan dari perjanjian yang sudah disepakati itu juga harus kita kecam. Israel, saya melihat bahwa saya menyatakan bahwa ini provokasi. Gitu. Ketika sudah ada kesepakatan untuk berunding, kesepakatan untuk jeda, dia melakukan provokasi. Gitu. Nah, apakah ini murni Israel atau ini juga atas persetujuan Amerika? Itu kan peristiwa di balik layar yang belum kita lihat. Gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya yang nampak saat ini adalah di Lebanon ada serangan dari Israel dan itu sebenarnya tidak layak, tidak patut ketika ada kesepakatan jeda antara Iran dengan Amerika. Israel sendiri menyatakan urusan mereka dengan Iran belum selesai. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahwa operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel akan tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika.
ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Pemerintah Lebanon jelas mengecam tindakan Israel yang menyerang negaranya, meski bertujuan untuk menyasar Hizbullah. Di tengah perundingan yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran, pemerintah Lebanon juga siap menempuh langkah yang sama dengan Israel. Menteri Urusan Sosial Lebanon bilang, pemerintahnya siap bernegosiasi dengan Israel guna mengakhiri permusuhan. You mentioned unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate on its behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we're ready, and there's calls and efforts being made as we speak. Sejak pecahnya perang Israel dan Hizbullah pada 2 Maret, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur, serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu, lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Lalu bagaimana sikap Iran atas agresi Israel ke Lebanon di tengah gencatan senjata yang sedang diupayakan? Media pemerintah Iran, Fars, mengabarkan otoritas Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu kemarin. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet. Namun Wakil Menteri Luar Negeri Iran memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih dapat dilalui kapal sipil, tetapi harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan, karena Iran menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water, plus Omani territorial water. It is inside our water. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz. Imbas Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Perundingan menyelesaikan perang antara Amerika Serikat dan Iran kini tengah dibangun. Apakah negosiasi akan berujung pada perdamaian atau justru api perang kembali berkobar? Mengingat ulah Israel, sekutu Amerika Serikat yang tetap menyerang Lebanon berpotensi menggagalkan gencatan senjata yang sedang berlangsung.